Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Di video kali ini kita akan sharing seputar Minggu Palem ya Bapak Ibu ya. Kita memasuki minggu ke-6 masa Prapaskah. Nah, apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan mengacu kepada Injil Bapak Ibu. Nah, kita lihat nanti latar belakang apa yang terjadi di Minggu Palem ini. Nah, di dalam gereja Katolik, Minggu Palem adalah awal masa Pekan Suci Bapak Ibu. Ya, Pekan Suci. Nah, seperti kita lihat di sini, masuknya Yesus ke Yerusalem mengumumkan kedatangan kerajaan yang dibawa Mesias Raja melalui Paskah, kematian, dan kebangkitannya. Dengan perayaan masuknya ini, pada hari Minggu Palma, gereja membuka Pekan Suci. Ya, jadi Pekan Suci adalah awal dimulainya, kalau bisa dibilang nanti, penderitaan Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke dalam Injil Matius untuk melihat konteksnya Bapak Ibu ya, latar belakang kenapa Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Gitu. Oke. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ya. Nah, ini konteks menurut Injil Matius Bapak Ibu. Jadi Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda. Ya, keledai yang belum pernah dinaiki, belum pernah digunakan Bapak Ibu. Oke. Dan di sini juga ada kutipan-kutipan Perjanjian Lama
ya. Ya, seperti katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Nah, seekor keledai beban yang mudah ini dari Zakaria, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat ininya ya, teksnya gitu ya. Nah, tapi kita coba memahami ataupun membayangkan ya bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan sekian banyak orang yang percaya ya, tetapi juga mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan mereka, Bapak Ibu. Ya, membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, penjajahan, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa zaman Yesus yang berkuasa, yang sangat berkuasa adalah Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Ya, Kekaisaran Romawi gitu. Nah, jadi orang-orang di sini, orang-orang Yahudi ini mengharapkan Yesus datang sebagai raja untuk membebaskan, untuk berperang nih, kan, untuk ya istilahnya ya mengalahkanlah penguasa-penguasa saat itu, ya, membebaskan mereka dari penderitaan tentunya. Ya. Ya, karena ya terkenal kejam ya Bapak Ibu ya. Hukuman paling kejam aja salib gitu ya. Itu mereka yang membuat seperti itu. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci ya selalu mempunyai makna ya Bapak Ibu ya. Kenapa naik keledai misalnya, kok nggak naik kuda? Kalau raja kan biasanya naik kuda ya, perkasa gitu ya. Nah, kalau ini malah naik keledai gitu ya. Atau menghamparkan pakaian, atau tadi pakai ranting gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat dulu bahwa karena pentingnya hal ini Bapak Ibu, jadi di tiap Injil itu dituliskan Bapak Ibu, Yesus masuk ke Yerusalem ya dalam rangka nanti mempersiapkan ataupun menuju kepada kematiannya, kepada salibnya. Itu tujuan akhirnya untuk penebusan dosa manusia dan kembali kepada Bapa untuk menerima kemuliaannya ya sebagai Tuhan, dan nanti pasti akan kembali dengan kemuliaannya untuk mengadili Bapak Ibu ya, untuk mengadili manusia. Kalau yang percaya tenang saja Bapak Ibu ya, kita yang percaya mah santai gitu ya. Kita akan mendapat reward, kita akan mendapat upah dari kepercayaan kita, dari pekerjaan kita untuk ya mewartakan Injil Bapak Ibu ya, untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Nah, tetapi yang tidak percaya ya sudah pasti akan ada pengadilan bagi mereka yang tetap berbuat jahat, mereka yang tidak bertobat, ataupun mereka yang menolak Yesus sebagai anak Allah yang lahir menjadi manusia, wafat di salib, bangkit pada hari ketiga, akan datang lagi untuk mengadili kita Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat di Markus 11 ya. Ini sama juga Bapak Ibu ya, masuk ke Yerusalem gitu ya, terus menemukan seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah dinaiki orang gitu ya kan. Di situ. Nah, kemudian di sini beberapa orang berdiri di situ berkata kepada, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Sama ya kan, nanti bilang aja Tuhan membutuhkannya gitu kan, nanti akan dikembalikan gitu kan. Nah, terus keledai itu dialasi dengan pakaian mereka Bapak Ibu ya. Dan banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang Bapak Ibu. Ya, jadi dari kedua Injil ini kita tahu ya, Yesus naik keledai sama gitu ya, keledai muda yang belum pernah ditunggangi ya toh, kemudian menghamparkan pakaiannya. Nah, kalau di sini dan di Matius tadi
ranting, ya, ranting hijau. Nah, tapi kenapa kok kita Minggu Palem nih, Mas? Kita kok pakai daun palem gitu. Kita masuk ke Injil Yohanes, Bapak Ibu. Nah, di sini baru jelas Bapak Ibu. Ya toh? Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, ya kan? Dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Gitu Bapak Ibu, ya. Naik keledai muda. So, jadi kalau kemarin kita di video terakhir kita membahas tentang Lazarus yang dibangkitkan, nah kalau dalam Injil Yohanes konteksnya urutan waktunya juga nggak lama ya setelah Yesus membangkitkan Lazarus, ya Yesus masuk ke Yerusalem Bapak Ibu, gitu ya. Nah, mereka berteriak Hosana, ya toh, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, ya mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang belum tahu arti Hosana. Ya, Hosana itu artinya selamatkanlah kami, save us, gitu. Ya, nah makanya mereka itu berteriak ya kan, karena senang nih ya nanti akan ada yang menyelamatkan kita, save us, ya kan, selamatkanlah kami, gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, Yesus kan seorang raja, tetapi bukan ya untuk berperang Bapak Ibu sekarang maksudnya ya, gitu. Tapi di sini Yesus sebagai raja yang rendah hati, yang mengasihi ciptaannya, gitu. Yang mengajak manusia untuk kembali. Dia ingin berdamai. Dia ingin manusia berdamai juga kepada raja ini, kepada dirinya Bapak Ibu. Ya toh? Makanya dengan kerendahan hati dia naik keledai sebagai simbol seorang yang humble Bapak Ibu, seorang raja tapi mau merendahkan diri ya untuk membawa umatnya, membawa rakyatnya, kita nih yang percaya, ayo ya toh, persiapkan. Ya kan, persiapkan diri kita. Makanya nanti kita akan selesaikan di Yesus memasuki ataupun menyucikan bait Allah, which is ya diri kita juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat bahwa tadi disebutkan bahwa katakanlah kepada putri Sion Bapak Ibu. Ya, Zakaria 9:9. Mari kita lihat. Gitu. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, inilah kutipan dari Nabi Zakaria, ya toh, yang mengingatkan nubuatan Nabi Zakaria. Bapak Ibu bisa baca dari 1 ya kan, bab 1 sampai bab 14 terakhir, bahwa nanti raja ini ya toh bukan sembarang raja, asik gitu ya Bapak Ibu. Nah, di Zakaria 14 kita akan melihat bahwa di 14:9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi yang datang
ke Yerusalem adalah raja atas seluruh bumi, Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, and Yahweh will be king over all the earth, Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa orang-orang Yahudi itu menantikan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan, dari penderitaan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa? Taunya dari mana? Ya jelaslah, kita tahu bahwa Yuk kita ke Lukas perjalanan Emmaus. Ya. Bapak Ibu, kita tahu setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada 2 murid Emmaus, itu hanya ada di Injil Lukas ya Bapak Ibu ya. Di Lukas 19. Nah, ketika menampakkan diri, Yesus pura-pura tidak tahu. Ya, ada apa sih? Kok kayak seru banget ngobrolnya? Nah, gitu kan. Nah, di sini diceritakan Bapak Ibu di Lukas 24. Gitu ya. Di sini di Lukas 24. Gitu kan. Nih, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ya toh? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Gitu. Itulah harapan semua bangsa Israel, Bapak Ibu, bangsa Yahudi, untuk ya Yesus atau Mesias ini ya kan membebaskan mereka. Gitu. Tapi kalau nih misalnya kita mencoba dalam membayangkan kita dalam zaman itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Yesus sudah diangkat sebagai raja gitu ya, orang-orang banyak mendukung dia, siap terima komando gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita lihat sebesar apa kekuasaan Roman Empire ini Bapak Ibu, kekaisaran Roma ini. Nah, ini petanya Bapak Ibu. Bayangkan nih, Yudea nih segini doang nih di bawah nih. Nih ya. Di sini nih. Yudea ini cuma segini Bapak Ibu. Ya. Yahudi mau dari ujung Galilea sampai ke Yudea, ini cuma segini. Kecil Bapak Ibu. Bayangkan kekaisaran Roma itu Hispania ya kan, Spanyol gitu. Bahkan sampai ini zaman Yesus ya Bapak Ibu ya. Ya, zaman Yesus gitu. Setelah Yesus meninggal nih bertambah juga, meluas juga ini kekuasaannya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Nah ini mak kecil gini, ya nggak mungkin lah Bapak Ibu ya. Jadi ya bisa mati konyol gitu ya mereka kalau berperang melawan pasukan Romawi Bapak Ibu. Ya. Nah itulah makanya Tuhan tegur Bapak Ibu. Tuhan tegur mereka. Ya, di sini kan sudah cerita tuh, ya toh. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Nyatanya mati. Ini udah hari ketiga nih, gitu toh. Nah, kemudian ini udah diomongin, mereka ngomong sendiri
bahwa ada perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka ke kubur, tapi tidak menemukan mayatnya. Ya, lalu mereka datang lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ya toh, beberapa teman kami pergi ke kubur itu mendapati persis apa yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat, ya karena telah bangkit ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya kan? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi di sini Tuhan membuka ya pikiran mereka, menjelaskan nubuatan-nubuatan nabi ya toh, tentang Dia, tentang Mesias. Gitu loh. Gitu, karena mereka tidak nyambung nih. Gitu. Nah, makanya nanti ditutup dengan Ekaristi, baru mereka terbuka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti dari zaman kitab-kitab Musa itu sudah ada nubuatan tentang Mesias Bapak Ibu. Ya. Nah, saya coba mencari dan kita bisa lihat di Kejadian Bapak Ibu ketika Yakub, Israel, ya kan, mengumpulkan muridnya karena sudah sakratul maut, sudah tahu waktunya sudah dekat, dia kumpulkan, dia bisa dibilang memberkati anak-anaknya atau menubuatkan anak-anaknya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di Kejadian 49 ayat 9 bahwa Yehuda, salah satu anak Yakub, anak Israel, ya, akan mempunyai peran penting Bapak Ibu ya. Yehuda, karena Yesus Tuhan kita nanti berasal dari keturunan Yehuda, suku Yehuda Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ya toh? Oke, nah sampai sini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lah yang megang tongkat kerajaan ya raja itu sendiri Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi hubungannya tadi kalau kita lihat di Zakaria gitu ya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi ya, bangsa-bangsa akan takluk Bapak Ibu padanya, gitu loh ya. Jadi semuanya sudah mulai terlihat Bapak Ibu bahwa yang masuk ke Yerusalem ini, yang akan nanti mati disalib, ya bangkit pada hari ketiga adalah raja Bapak Ibu. Ya, raja. Nah ini makanya disebutkan bahwa dari nabi-nabi Musa, dari kitab Musa sampai nabi-nabi itu menubuatkan tentang Yesus, tentang Kristus Mesias yang akan datang Bapak Ibu. Allah Yahweh yang menjadi
manusia, ya, yang datang untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tadi kan ada ini ya, menghamparkan pakaiannya, gitu ya. Nah, saya juga temukan di dalam 2 Raja-Raja ketika, nah ini seru Bapak Ibu ya, Raja-Raja Tawarikh itu dari mana kisah wah yang luar biasa, di mana raja ada yang taat, ada yang menyembah Allah lain itu ya, kejatuhan pergantian raja-raja itu sangat seru di sini Bapak Ibu ya ceritanya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ya Yehu yang diangkat menjadi raja Israel, ya Bapak Ibu. Nah, nanti monggo dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita akan ke poinnya saja gitu ya. Nah, di sini setelah diurapi ya, tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Nah, gitu. Jadi para pendukungnya langsung membuka pakaian gitu, dan menerima Yehu sebagai raja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya hal itu ya tercermin ya di saat Yesus masuk ke Yerusalem gitu ya. Artinya si mereka ini menerima Yesus sebagai raja, makanya ditaruhlah itu pakaiannya, dihamparkan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu simbol ya. Arti jelasnya ya itu mungkin berkaitan dengan, saya juga belum menggali lebih dalam Bapak Ibu ya, tapi paling tidak kita tahu bahwa jika seseorang diangkat sebagai raja, ya toh, dari perjanjian lama pun zaman raja-raja dulu, simbolnya ya itu tadi ya, menghamparkan pakaian. Oke. Nah, baik, kita lihat apa kata gereja ya Bapak Ibu ya tentang Minggu Palem ini. Nanti kita telusuri dasar kitab sucinya, karena di sini ada quote-nya Bapak Ibu, jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu ya. Di 557, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dengan keputusan ini, Yesus menandaskan bahwa ia siap naik ke Yerusalem untuk mati. 3 kali ia mengumumkan kesengsaraan dan kebangkitannya. Ketika ia mendekati Yerusalem, ia berkata, "Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Nah, jadi Bapak Ibu, Yesus sebelum kematiannya sudah memberikan clue kepada mereka bahwa Mesias harus menderita, mati, bangkit pada hari ketiga. Ini gampang nih Bu, nih Markus nih, kalau mau hafalin nih Markus 8, 9, 10 tuh, gitu aja urutannya ya. Markus 8, 9, 10. Nah, ini kan 11 nih. Nah, kita ke belakang. 8, 9, 10. Nih. Gitu. Ini kadang judul perikop ini membantu ya Bapak Ibu ya. Nih, pemberitahuan pertama tentang perintahan Yesus, gitu ya. Apa katanya? Ya toh, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, itu pemberitaan pertama. Yang kedua nih, setelah Mount of Transfiguration ya Bapak Ibu ya. Nih, pemberitahuan kedua, ya toh.
Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, ya kan? 9, sekarang 10. Gitu ya. Nah, ini apa nih? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah lo, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah lo, ayo. Ya monggo dipelajari Bapak Ibu ya, bukan seperti itu maksudnya ya. Oke. Nih, pemberitahuan ketiga. Ya. Lihat, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, dan ia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit, Bapak Ibu. Ya, 3 kali. Ini juga di Injil lain juga ada ya Bapak Ibu ya. Ini Markus aja yang menurut KGK karena gampang ya, menurut saya juga wah ini berurutan nih 8, 9, 10. Jadi kita ingat gitu ya, 3 kali Yesus sudah menubuatkan ataupun tahu apa yang akan terjadi pada dirinya gitu ya. Oke. Nah, ketika ia mendekati Yerusalem, nah dia berkata, tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, saya coba cari tahu nabi-nabi yang dibunuh di Yerusalem tuh siapa ya? Gitu. Nah, lalu saya mampir nih ke 2 Tawarikh Bapak Ibu, 2 Tawarikh 24. Gitu ya. Nah, di sini menarik Bapak Ibu ya. Saya bacakan aja ya biar tahu konteksnya ya seperti apa ya. Gitu. Ini kembali lagi tentang pergantian raja-raja ya. Ada raja yang menyembah Allah lain, terus Allah bertindak, jebret, ganti lagi anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. 24 maksudnya. 2 Tawarikh 24 nih. Raja Zoas ya. Cukup panjang. Nah, nanti saya ambil intinya aja. Nah, ini Yoas berumur 7 tahun Bapak Ibu. Ya, 7 tahun ketika ia menjadi raja, dia diselamatkan ya. Ya, sama seorang putri raja yang sebelumnya gitu ya. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Oke. Nah, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi ada seorang imam di sana, ya toh, namanya Yoyada. Dan raja ini, Yoas ini, ya toh, hidup benar selama, nah ini kata kunci Bapak Ibu, selama hidup Imam Yoyada. Ya berarti nanti setelah Imam Yoyadanya nggak ada, nggak benar dong. Iya, ternyata Bapak Ibu teman-teman. Ya. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ayat 4, kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui atau membaharui rumah Tuhan. Gitu ya, bait Allah. Ya, karena sebelumnya bait Allah itu di sini Bapak Ibu. Ya. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Ya, jadi niatnya mulia, niatnya baik, niatnya bagus untuk memperbaiki bait Allah. Nah, dibantu oleh Imam Yoyada. Ya. Oke, terus biasa ya, ini ada sumbangan. Ya, atau dibuatlah peti. Ya, seperti aturan zaman Musa gitu ya. Ini yang mengatur urusan bait Allah adalah suku Lewi ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian
sudah tuh ya, mereka senang gitu ya dengan perbaikan yang sudah berjalan itu. Nah, Yoyada menjadi tua, lanjut umurnya, lalu matilah dia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ya, gitu. Oke. Nah, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Nah, ini wis ngawur Bapak Ibu ya, menyembah kepada raja. Raja kok disembah? Gitu ya. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Ya. Biasa nih, kembali lagi kepada kebiasaan lama nih. Baal dan siapa satu lagi, tiang Asera kalau nggak salah. Ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, sesudah itu ya, oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Oke. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya, bertobat Bapak Ibu. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, bisa nih pengertian saya Bapak Ibu dalam menanggapi ini, ya, mereka tidak mau mendengarkan itu, udah sono pergi, ngusir gitu ya. Gitu. Itu satu hal. Tapi bisa jadi yang lebih parah, seperti apa namanya? Perumpamaan Yesus yang apa namanya? Yang digambarkan bahwa seorang tuan tanah itu mempunyai tanah garapan, terus tanah garapan diserahkan kepada para penggarap, dia pergi yang punya tanah, ya, ingat nggak Bapak Ibu ya teman-teman ya, kemudian pengen iniin hasil gitu ya toh, terus mengutus utusannya. Nah, terus utusannya kan malah dipukuli, bahkan dibunuh gitu ya, sampai akhirnya kalau anakku yang kuutus pasti mereka segen nih gitu loh. Terus apa kata mereka, kata penggarap itu, wah ini ahli waris nih, ayo mari kita bunuh ahli waris ini sehingga kita bisa memiliki semuanya ini gitu ya kan. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya kalau nih pemikiran saya ya Bapak Ibu ya, di sini mereka tidak sekedar tidak mau mendengarkan, tapi ya itu tadi, nabi-nabi itu ya dihajar, dibunuh oleh mereka ini ya Bapak Ibu ya. Karena nabi-nabi ini sungguh-sungguh memperingatkan mereka, karena mereka sudah mendapatkan hukuman Bapak Ibu di sini ya. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka Allah Bapak Ibu itu. Nah makanya Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya, bertobat Bapak Ibu ya. Ini jadi renungan buat kita juga, buat saya juga Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bertobat ya nggak mustahil murka Tuhan menimpa kita. Ya toh, kalau nggak sekarang ya udah pasti ya di waktu yang akan datang nanti. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ya toh, Imam Yoyada yang mati, yang meninggal usia 130 tahun tadi, mempunyai anak namanya Zakaria. Nah, lalu Roh Allah menguasai Zakaria. Oke. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Simpel ya Bapak Ibu ya. Kita meninggalkan Tuhan, ya Tuhan meninggalkan kita. Kita mendekat pada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Pilihannya tergantung kita ya Bapak Ibu. Kita mau menjauh, meninggalkan, atau mendekat ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan dengan masa Prapaskah ini ya kita semua berbalik Bapak Ibu ya, mendekat ya kan, supaya sukacita sejati kita untuk berkumpul bersama Tuhan sendiri menjadi nyata nantinya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini lanjut. Tetapi mereka mengadakan persepakatan
terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan, Bapak Ibu, di pelataran bait Allah. Rumah kan bait ya, baitul rumah, bait lahem, rumah roti ya. Nah ini Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditujukan Yoyada anak Zakari itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan perkataan Yesus ya, di sini bahwa tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem, yaitu contohnya ya. Zakaria anak Imam Yoyada yang mengingatkan Raja Yoas untuk bertobat, dan orang-orang rakyatnya mereka tidak mau, malah dibunuh. Oke, yuk kita lanjut. Yesus ingat akan mati syahid para nabi yang sudah dibunuh di Yerusalem yang tadi ya, nabi-nabi, kemudian Zakaria ya Bapak Ibu, gitu ya. Walau demikian, ia mengajak Yerusalem dengan tabah supaya berhimpun di sekelilingnya. Berkali-kali ia rindu mengumpulkan anak-anaknya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah ini Bapak Ibu ya. Ketika Yerusalem sudah kelihatan, ia menangis karena kota itu, dan sekali lagi mengungkapkan kerinduannya yang mendalam. Ya, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang ini hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya, maksudnya ya Mas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ya sudah membaca kisah perjanjian lama, bagaimana Allah memilih orang-orang pilihannya, ya toh, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Musa dengan bangsa Israel, ya bangsa yang dipilih untuk menjadi bangsa imam sehingga bisa menyucikan bangsa-bangsa lain nantinya, gitu, membawa kepada Allah yang benar. Tapi dalam perjalanannya, bangsa Israel orang yang tegar tengkuk, yang selalu berkeluh kesah, yang selalu ngedumel, ya toh, walaupun Allah sudah bersama mereka, tetapi tetap mencobai Allah, gitu. Apakah ada Allah di tengah-tengah kita, lah seperti itu ya Bapak Ibu, gitu ya. Jatuh bangun, Allah menegur mereka dengan keras melalui bangsa-bangsa lain yang menghancurkan mereka. Oh iya, mereka bertobat, setelah bertobat maju berkembang kembali kepada kebiasaan yang lama, menyembah ilah-ilah lain, gitu ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri datang Bapak Ibu. Ya toh, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menangis Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena kota itu. Kenapa dengan kota itu? Ya mereka menolak dia Bapak Ibu. Mereka menolak Tuhan yang udah sangat mengasihinya. Tuhan rindu, ya toh, orang bertobat, orang kembali kepadanya, tapi malah ditolak, ya toh. Nah inilah kenapa Tuhan kita merasakan kesedihan Bapak Ibu, ya. Bangsa yang dia sayangi menolak dia, ya. Tapi gimana endingnya? Ya mereka semua dihukum Bapak Ibu. Itulah, ya. Tuhan tidak pengen, makanya Tuhan aduh le, kenapa lo nggak kembali le, Nduk. Bapak Ibu, teman-teman, ayolah kita bertobat, kembalilah. Kita akan masuk ke dalam kerajaan, kita akan hidup dalam sukacita abadi, tidak ada lagi sakit penyakit, penderitaan, kematian. Tapi mereka menolak.
Ya, mereka menolak Yesus, mereka menolak Mesias, mereka menolak Tuhan. Makanya Tuhan menangis, Bapak Ibu. Enough is enough, Bapak Ibu. Ya sudah, kalau ternyata dengan berbagai upaya, dengan berbagai usaha, mereka tidak mau menerimaku, ya siap-siap dengan penghukuman nanti, pengadilan nanti. Itu Tuhan menangis karena ya tidak mau manusia itu binasa, Bapak Ibu. Manusia itu mati, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk manusia mati, tapi untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, akhirnya harus mati. Tetapi karena sayangnya begitu besar kasihnya, ya toh, Allah menjadi manusia. Berbicara dalam bahasa manusia supaya gampang, mudah dipahami dan kembali kepadanya. Ya toh? Nah, makanya tanggal 25 Maret kemarin itu kita diingatkan dalam Injil, Bapak Ibu, ya, bahwa annunciation, Bapak Ibu, ya, dari Lukas 1. Kita kembali ke Lukas 1 untuk mengingatkan kita siapakah Yesus ini, Bapak Ibu. Ya. Ini, Bapak Ibu. Yuk kita baca. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Yesus akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang berkata siapa? Malaikat. Gitu. Masa malaikat bohong? Dia hanya menyampaikan kabar, Bapak Ibu. Gitu. Kabar dari Allah sendiri. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah itu, Bapak Ibu. Ya toh, kita bicara tadi di Kejadian 49, keturunan Yakub. Yehuda adalah keturunan Yakub. Ya toh, yang akan menjadi aliran ataupun waris ataupun bahasanya garis keturunan nanti yang akan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu ya. Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, dari keturunan Yakub yang ini yang spesifik, Bapak Ibu, sampai ia datang. Ya. Siapa yang datang menjadi raja? Ya tadi. Ya toh di Zakaria 14 ya kan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, Bapak Ibu. Oke, kita kembali.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Ya. Pemikiran yang sudah dewasa Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau anak kecil nggak mungkin tahu bagaimana bisa punya anak gitu ya. Atau berpikiran sejauh ini. Hanya wanita yang sudah dewasa nih, yang beranjak dewasa paling tidak ya toh, yang tahu bagaimana bisa mempunyai anak gitu ya. Nah, maka jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Diulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Gitu. Di sini disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Gitu ya. Sesungguhnya, nah, ini karena pertanyaan dari Maria, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Aku belum bersuami. Ya karena baru bertunangan ya Bapak Ibu ya, belum menjadi suami. Itu pikiran yang manusiawi ya Bapak Ibu. Gimana orang aku belum punya suami masa bisa punya anak, ini piye gitu kan. Nah, makanya malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi malaikat memberitahu bahwa Elisabet, ya, saudaramu yang tua dan mandul ya Bapak Ibu ya, tua udah pasti nggak bisa punya anak, mandul juga sudah pasti tidak punya anak, tidak bisa punya anak maksudnya gitu ya. Jadi kalau sudah tua ya udah menopause ke atas ya udah pasti tidak bisa, udah lansia gitu ya Bapak Ibu, udah tidak mungkin gitu ya kan. Gitu. Nah, dengan adanya kabar ini pasti Maria terkejut. Wah, iya ya, saudaraku itu kan udah tua dan mandul, tapi kok bisa hamil sekarang udah 6 bulan lagi kok. Nah, disitulah Maria mulai kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Ya toh. Setelah pesannya tersampaikan dan mendapatkan respon, malaikat meninggalkan Maria. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita diingatkan bahwa ini loh, Yesus yang datang ke Yerusalem adalah anak Allah yang Maha Tinggi Bapak Ibu. Ya, yang kudus dari Allah. Gitu loh. Ya. Makanya kita ini yang sudah mendengar ini ya dan percaya, mari Bapak Ibu kita dalam masa Prapaskah ini, apa sih yang Tuhan wartakan? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya toh. Tadi Nabi Zakaria bilang, berbaliklah dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Gitu ya. Ayo. Gitu loh. Kita percaya dengan Yesus, hidup bersama Yesus, mati di dalam Yesus, juga kita akan hidup nanti bersama dengan Yesus juga Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, makanya kita berterima kasih nih kepada orang-orang Yahudi dengan kitab-kitab Nabi yang sudah ada gitu ya. Nah, terus dengan kebangkitannya murid-muridnya mewartakan gitu, jadilah Alkitab yang kita punya Bapak Ibu. Ya toh. Dan katanya sih ya, mereka masih menantikan Mesias sendiri Bapak Ibu ya kan. Nah, kalau kita berkat pewartaan ini, pewartaan Injil ya toh, iman gereja ya. Kita sudah melihat ini, oh iya. Gitu. Ternyata Tuhan sendiri yang mengasihi kita menjadi manusia supaya hidup di tengah-tengah kita, supaya gampang berkomunikasi dengan harapan
manusia akan kembali. Gitu loh. Dengan harapan, ayo kita akan hidup kekal bersama dengan penuh sukacita, damai sejahtera, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, Bapak Ibu. Nah, apakah tawaran itu Bapak Ibu terima? Teman-teman terima? Ya toh? Kalau saya, jelas saya terima, Bapak Ibu. Gitu. Nah, setelah kita menerima, ya toh, dengan dibaptis, kita mempunyai 3 peran, Bapak Ibu. Kembali lagi ya, saya selalu ingatkan. Setelah pembaptisan, peran kita sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, Bapak Ibu. Ya toh, sebagai raja kita memimpin orang-orang kepada Kristus. Sebagai nabi kita mewartakan, Bapak Ibu. Ya kan? Sebagai imam ya kita nanti menguduskan dengan doa-doa kita, Bapak Ibu. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah karena kita telah diselamatkan, mari kita wartakan karya keselamatan ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi minggu malam ini kita diingatkan kembali tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem sebagai raja kita, yang pada akhirnya wafat, disalib, namun bangkit pada hari ketiga. Dia akan kembali dengan mulia mengadili orang hidup dan mati, mengadili kita semua. Tapi kalau kita percaya, kita akan hidup bersamanya kembali. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih sudah menemani saya dalam sharing ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.